Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ihwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Haqiqatul Iman wa Bid'ul Irja' fil Qadim wal Hadis, karya Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syisri hafizahullahu taala. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu sempat terputus, maka kita baca ulang ya yang terputus itu. Di sini berkata muallif rahimahullahu taala, wa qad jaa'a fil hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah fa hadha qawlun bil lisani wa adanaha imatatul adha 'anit tariqi wa hadha 'amalun bil jawarihi wal haya'u syu'batun minal iman wa hadha min 'amalil qalbi. Dan juga telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasannya tiga aspek, yaitu lisan, hati, dan amalan anggota tubuh ini harus terpenuhi dalam iman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 63 lebih cabangnya. Ya, karena bid'un itu penggunaan untuk angka 3 sampai 9. A'laha, yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut adalah qaulu la ilaha illallah. Ya, ungkapan atau ucapan la ilaha illallah. Maka ini adalah merupakan qaulun bil lisan. Ya, penegasan, pengungkapan dengan lisan. Jadi iman itu harus diungkapkan dengan lisan. Kita nyatakan keimanan kita dengan lisan. Makanya Nabi mengatakan qaulu la ilaha illallah. Pernyataan lisan la ilaha illallah itu merupakan bagian dari iman. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari tingkatan atau cabang-cabang keimanan itu adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu orang lain dari jalanan yang mereka lewati. Dan itu paling rendah dari tingkatan keimanan. Sedangkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan-jalan itu adalah merupakan perbuatan anggota tubuh. Dan Nabi mengatakan dia adalah bagian dari iman. Artinya amalul jawarih itu adalah bagian dari hakikat iman yang harus terpenuhi. Wa hadza amalun bil jawarih, ini adalah merupakan amalan dengan anggota tubuh, kata Syekh di sini. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian Nabi mengatakan rasa malu itu adalah cabang dari iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan amalan hati. Artinya iman itu harus terpenuhi tiga aspek ini. Amalan hati, ya, ungkapan dengan lisan, dan juga pengamalan dengan anggota tubuh. Ya, dalam hadis ini terpenuhi tiga aspek ini, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barulah sesuatu dinyatakan iman. Ya, jadi muta'allaq, iman itu keterkaitannya dengan tiga hal tadi. Harus ada amal qaulun bil lisan, harus ada amalul qalbi, dan juga harus ada amalul arkan atau amal bil jawarih. Kemudian Syekh mengatakan di sini haqiqatul imani inda salafi. Kita masuk ke bab baru, yaitu hakikat keimanan dalam pandangan para salaf. Yang dimaksud dengan salaf di sini adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta aimmatul Islam. Saya mengatakan di sini arrafa ahlus sunnati al-imana. Ya, ahlus sunnah mendefinisikan iman bi annahu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkani. Iman itu adalah ungkapan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi tiga aspek yang telah kita sebutkan pada
bab sebelumnya harus terpenuhi dalam iman, yaitu ungkapan dengan lisan, meyakini dengan hati, kemudian mengamalkannya dengan anggota tubuh. Qala al-Imam Ahmadu, berkata al-Imam Ahmad, pernyataan pertama, pernyataan dari a'immatul Islam, Imam Ahmad, ya. Salah satu a'immatul Islam, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah qaulun, ungkapan dengan lisan, wa amalun, dan juga amalan, baik itu amalan hati dan juga amalan anggota tubuh. Yazidu wa yanqusu, yang mana iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Wa qala al-Imam al-Bukhari fi awail sahih, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di awal-awal kitab sahihnya, itu Sahih Bukhari, wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah ungkapan dengan lisan, wa fi'lun, dan perbuatan. Maksudnya di sini adalah perbuatan hati juga perbuatan anggota tubuh yang lain. Yazidu wa yanqusu, yang mana iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ila anqala, sampai ucapan beliau, maksudnya ucapan Imam Bukhari, wal hubbu fillahi wal bugdu fillahi minal iman. Ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari iman, yang mana cinta dan benci itu adalah amalul qalbi, perbuatan hati. Ya. Wa hadza laisa qawlan li hadainil imamaini faqat. Dua atau pernyataan yang menyatakan bahwasanya iman itu adalah qaul bil lisan, ungkapan dengan lisan, kemudian wa fi'lun, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh, bukan hanya pendapat kedua imam ini. Maksudnya bukan hanya pendapatnya Imam Ahmad, bukan hanya pendapatnya Imam Bukhari saja, bal huwa ittifaqus sahabati wa ahli sunnati. Akan tetapi hal yang demikian itu adalah merupakan konsensus, kesepakatan para sahabat, kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah, kama haka aqwalahum jama'atun minal ulama, sebagaimana telah diceritakan ucapan-ucapan mereka, maksudnya para sahabat, ucapan-ucapan ahlus sunnah wal jamaah oleh sekelompok ulama-ulama. Tentunya mereka yang dimaksud dengan ulama di sini adalah a'immatul Islam. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, al-qawlu fil imani inda ahli sunnati wa hum ahlul athari minal mutafakkihati wan nuqlati. Perkataan dalam masalah iman atau pembahasan dalam masalah iman menurut ahlus sunnah, dan ahlus sunnah itu adalah mereka ahlul athar, ahlul hadith, yang mana mereka adalah orang-orang yang mempelajari fikih dan juga orang-orang yang mempelajari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli fikih juga ahli hadis. Mutafakkihah wan nuqlah, mutafakkihah ahli fikih wan nuqlah ahli hadis. Ajma'a ahlul fikih wal hadis, beliau mengatakan telah sepakat ahli fikih dan ahli hadis, annal imana qaulun wa amalun, bahwasanya iman itu adalah qaulun, ungkapan, ucapan lisan, wa amalun, dan amalan. Maksudnya di sini amalan hati juga amalan anggota tubuh yang lain. Wala amala illa binniyah, wala amala illa binniyatin, dan tidak ada amalan kecuali dengan niat. Karena qaul dan amal tanpa niat itu adalah kemunafikan. Qaul dan amal tanpa niat itu adalah kemunafikan. Makanya saya mengatakan wala amala illa biniyatin, tidak ada amalan kecuali dengan niat. Dan juga itu yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Wal imanu indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman menurut ahlus sunnah wal jamaah, menurut a'immatul Islam, menurut ahli fikih dan ahli hadis, adalah bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat ta'atu kulluha indahum imanun, setiap perbuatan ketaatan, baik itu ketaatan yang bersifat lisan, zikir, tilawatul Quran, ketaatan yang berupa perbuatan hati, cinta karena Allah, benci karena Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, atau ketaatan yang merupakan perbuatan anggota tubuh, salat, puasa, bayar zakat,
semuanya adalah merupakan bagian dari iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tsumma dzakara khilafa murji'atil fuqaha. Kemudian Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menyebutkan ya penyelisihan dari murji'atul fuqaha. Ya, murji'atul fuqaha, murji'ah yang mereka juga termasuk ahli fikih. Wa qala Ibnu Katsir, berkata ya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-imanu syar'iyyul matlubu la yakunu illa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Iman yang syar'i, ya, iman yang syar'i dan dimaksud dengan iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan 3 hal. I'tiqadan, pertama dengan meyakini, ya, meyakini dengan hati, wa qawlan, mengungkapkan dengan lisan, wa amalan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Hakadza dhahaba ilaihi aktsarul a'immati. Inilah merupakan mazhab mayoritas a'immatul Islam. Bahkan tadi dinukilkan adanya ijma' dalam masalah ini. Bal qad hakahu Syafi'i, bahkan pendapat ini juga telah dibawakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa Ahmad bin Hanbal, juga dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Ubaid, juga dibawakan oleh Abu Ubaid, wa ghairu wahidin minal ulama, dan banyak ulama-ulama yang lainnya juga membawakan pendapat ini, bahwasanya iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan 3 aspek. Adanya keyakinan di hati, adanya ungkapan dengan lisan, dan juga adanya pengamalan menggunakan anggota tubuh. Ijma'an, mereka semua sepakat, ya, Ahlus Sunnah, ahli hadis, a'immatul Islam sepakat, annal imana, bahwasanya iman itu qaulun wa amalun. Qaulun bil lisan, ungkapan dengan lisan, wa amalun, dan amalan hati serta amalan anggota tubuh lain. Yazidu wa yanqusu, yang mana iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan dan dosa. Ya. Wa qala al-Baghawi fi syarh sunnati, berkata al-Imam al-Baghawi dalam syarh sunnahnya, ittafaqat as-sahabatu wat-tabi'una faman ba'dahum min ulama'is sunnati ala anna al-a'mala min al-imani wa qalu innal imana qaulun wa amalun wa aqidatun. Telah sepakat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, begitupun tabi'in setelah para sahabat, kemudian orang-orang setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in, serta ulama-ulama ahlus sunnah sepakat bahwasannya amalan itu adalah merupakan bagian dari iman. Amalan itu adalah merupakan bagian dari hakikat iman. Ini ada kesepakatan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul Islam, kalau amalan itu adalah merupakan bagian dari hakikat iman, bukan syartul kamal. Bukan syartul kamal. Wa qalu, mereka mengatakan sesungguhnya iman itu ada 3 aspek. Qaulun, ungkapan dengan lisan, wa amalun, dan amalan dengan anggota tubuh, wa aqidatun, dan keyakinan dengan hati. Yang disebutkan aqidatun di sini supaya tidak salah paham. Seseorang kalau akidah itu enggak masuk dalam amalan hati, hingga disebutkan akidah sebagai penegasan kalau akidah itu adalah merupakan amalan qalbiyah, amalan hati. Kemudian saya mengatakan di sini wala yatasawwaru ahadun, ya, anna baina hadhihi nuqulati khilafan, maka tidak tergambar dalam benak seseorang bahwasanya dengan adanya nukilan-nukilan ini dari para sahabat, ya, dari a'immatul Islam tadi yang menukil adanya ittifaq, kesepakatan dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, khilafan, adanya perselisihan dalam masalah ini. Artinya kalau ada yang menyelisihi, maka tentu mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang yang tersesat karena menyelisihi ijma' para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam masalah iman. Faman qassara mafhumal imani 'alal qawli wal amal arada qaulal lisani wal qalbi. Maka barang siapa yang membatasi, ya, makna iman itu kepada al-qaul dan amal, hanya qaul, ungkapan lisan, kemudian wal amal, amal, arada, maka dia menginginkan dengan hal itu adalah qaulal lisan, ungkapan lisan, wal qalbi, dan amalan hati.
Wa man zada al-i'tiqada, maka barang siapa yang menambahkan i'tiqad seperti tadi qaulun wa amalun wa aqidatun, fa innahu, maka dia sesungguhnya khafa an yatawahhama ahadun, khawatir kalau sebagian orang itu membayangkan bahwasanya i'tiqad laisa dahilan fi qaulil qalbi, tidak masuk dalam ucapan hati. Jadi disebutkan akidah untuk menepis bayangan atau sangkaan kalau akidah itu atau keyakinan itu tidak masuk dalam qaulul qalbi. Wa qala ba'duhum, ya sebagian mereka mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun, iman itu adalah qaulun, ungkapan dengan lisan, wa amalun, amalan, wa niyah, dan niyah. Wa zada akharun, sebagian yang lain menambahkan ittiba'us sunnati, qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'us sunnah. Ya, alasannya apa? Li'annal aqwala wal a'mala, karena sesungguhnya ucapan-ucapan serta perbuatan-perbuatan la takunu mahbubatan lillah, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa bittiba'is sunnati, kecuali dengan mengikuti sunnah. Wa su'ila Sahlun at-Tusturi anil imani ma huwa. Ya, Sahlun at-Tusturi ditanya tentang iman, apa sih iman itu? Faqala, maka dia menjawab, iman itu qaulun, ungkapan dengan lisan, wa amalun, ya perbuatan, baik itu perbuatan hati ataupun perbuatan anggota tubuh. Qaul di sini juga bisa diartikan qaul lisan dan qaul qalbi, wa niyah dan niyah, wa sunnah serta ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Kenapa? Li'annal iman, karena sesungguhnya iman idza kana qaulan, apabila hanya sekedar ungkapan lisan, bila amalin, tanpa ada pelaksanaan dengan amalan anggota tubuh atau amalan hati juga, bahwa kufrun, maka itu adalah kekafiran. Jadi cuman mengatakan lisannya menyatakan keimanan, tapi amalannya tidak menunjukkan keimanan, ya tidak ada pengamalan terhadap keimanan tersebut, maka kekufuran. Idza kana qaulan wa amalan bila niyyah, apabila iman itu hanya sekedar ungkapan lisan, kemudian amalan, ya amalan anggota tubuh bila niyyah, tanpa ada niat, fahuwa nifaqun, maka itu adalah kemunafikan. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyatan, dan apabila iman itu hanya ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, juga ada niat di dalam hati, bila sunnatin, tapi tidak selaras dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bid'atun, maka itu adalah bid'ah. Nah, inilah kesimpulan tentang iman dalam pandangan para ulama salaf. Yang kesimpulannya, iman itu harus terpenuhi 3 aspek dalam pandangan para salaf, yaitu iman itu harus diungkapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dikerjakan juga dengan hati, dan juga menggunakan anggota-anggota tubuh yang lain, serta iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan iman dalam pandangan para salaf. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membaca iman dalam pandangan orang-orang yang menyelisihi nas-nas syar'i, serta menyelisihi pandangan para salaf, menyelisihi pandangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari kalangan orang-orang murji'ah, orang-orang khawarij, mu'tazilah. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.